Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Konsep Dasar Informasi dan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang sedikit apa sih itu informasi itu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data yang kenyataannya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan sesuatu kenyataan yang menggambarkan kejadian yang nyata. Pengertian informasi masih bersifat konduktatif dan belum mempunyai ciri khusus. Maka, para pakar teori atau ilmu pengetahuan informasi belum dapat membuat satu definisi yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dimaksud informasi. Pada umumnya, informasi dipandang dari sudut arti dan isi yang ada di dalamnya. Informasi diserap dan disediakan pada anggapan bahwa si penerima lebih baik diberitahu. Misalnya, fungsi utama adalah menyebarkan informasi, sedangkan bagi pustakawan, fungsi informasi terletak pada referensi, arsip informasi, ataupun lainnya. Sedangkan menurut para pakar informasi, informasi meliputi abstrak dan khusus. Informasi dipandang sebagai ilmu pengetahuan tertulis atau yang disampaikan secara lisan ataupun non-lisan. Sebagai hasil data yang diolah, biasanya diolah secara formal. Ada pula yang menyebut informasi adalah sebagai sarana pengurangan ketidakpastian. Baik, saya akan menjelaskan di poin B, konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi memiliki 5 konsep, yaitu yang pertama adalah data, yang kedua adalah informasi, yang ketiga kualitas informasi, yang keempat siklus informasi, yang terakhir yaitu yang kelima nilai informasi. Baik, kita akan bahas satu persatu 5 konsep dasar informasi. Yang pertama adalah data. Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber tertentu, bisa berupa angka, lambang, atau objek. Yang kedua, informasi. Informasi tadi di atas sudah dijelaskan oleh Mbak Anifa, jadi saya tidak menjelaskan lagi. Saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu siklus informasi. Siklus informasi yaitu data yang diolah untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan model atau proses tertentu. Misalkan, suhu dalam Fahrenheit diubah ke dalam Celsius. Dalam hal ini, digunakan model matematik berupa rumus konversi dari derajat Fahrenheit menjadi satuan Celsius. Data yang diolah melalui satu model menjadi informasi. Kemudian penerima menerima informasi tersebut, yang berarti menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah kembali. Di samping ini, kita bisa melihat siklus informasi, yaitu data diolah melalui model proses menjadi informasi. Penerima menerima informasi tersebut, membuat satu keputusan dan melakukan tindakan. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, proses kembali menjadi output. Selanjutnya, selanjutnya kualitas informasi. Kualitas informasi memiliki 3, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Akurat juga berarti informasi yang harus jelas dengan maksudnya. Yang kedua, tepat pada waktunya. Informasi datang tepat pada waktunya, tidak terlambat. 3, informasi tersebut bermanfaat untuk pemakainya. Jadi, informasi itu dapat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya adalah nilai informasi. Nilai informasi ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan lebih bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Biaya informasi terdiri dari biaya perangkat keras, biaya analisis, biaya untuk tempat dan faktor kontrol lingkungan, biaya perubahan, biaya operasi. Mungkin contoh saya seperti ini, tapi kalau belum jelas, nanti
bisa dijelaskan lagi oleh dosen, atau mungkin dengan memang kata-kata saya yang masih salah atau masih banyak kekurangan dan atau masih kurang belum dipahami, saya mohon maaf. Informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Komponen-komponen sistem meliputi A. Blok masukan, yaitu input mewakili data yang masuk ke dalam sistem, menangkap data yang akan dimasukkan yang berupa dokumen dan dokumen dasar. Yang B. Blok model. Blok ini terdiri atas kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi input dan data yang tersimpan di basis data. Yang C. Blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan sistem informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan. Yang D. Blok teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang E. Blok basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras dan digunakan perangkat lunak. Blok kendali yang F. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila sudah terlanjur dapat diatasi.